Apa itu suara hati? Suara hati dalam bahasa Latin adalah conscientia. Conscientia berarti kesadaran dan pengetahuan. Hati nurani secara luas dapat diartikan sebagai kesadaran moral. Sedangkan secara sempit, hati nurani dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral. Fungsi suara hati. 1. Sebagai pegangan atau norma untuk menilai suatu perbuatan. 2. Sebagai pemberi dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang terbaik. 3. Sebagai penyadar manusia akan nilai dan harga dirinya. Proses suara hati. 1. Sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk atau indeks. 2. Pada saat-saat menjelang bertindak, ia bertindak sebagai hakim atau iudex. 3. Sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis atau vindex. Suara hati dapat keliru dikarenakan yang pertama, suara hati biasa tidak dihiraukan, yakni karena alasan tertentu, perbuatan buruk tetap dilakukan. Yang kedua, pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Yang ketiga, karena pengaruh emosi tertentu, seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik buruk dalam bertindak. Yang keempat, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. Dan yang kelima, pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. Suara hati dapat dibina dengan cara mengikuti suara hati dalam segala hal. Yang pertama, seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Dan yang kedua, seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, dipercayai orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Pada Matius 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah." B. Mencari keterangan pada sumber yang baik. 1. Dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lainnya yang bermutu. 2. Dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan, pengalaman, dan dapat dipercaya. 3. Ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan sebagainya. 4. Koreksi diri atau introspeksi. 5. Koreksi atas diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. C. Menjaga kemurnian hati. 1. Menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih. 2. Hal ini dapat dilatih dengan penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata dan melakukan aktivitas dan lain-lain. Ayat untuk direnungkan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma 2 ayat 17. Kesimpulan, suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka, menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatih mulai dari hal-hal kecil. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tapi banyak orang terbiasa melakukannya. Kalau kebiasaan itu tidak dikikis sejak awal, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Awalnya berbohong kecil-kecilan, kemudian menjadi bohong besar dan penipu.